Hello everyone, I hope you are doing great today. And di sini aku Dava mau nge-review 5 buku. Ada yang kemarin saya jajan buku di Gramedia seperti saya kemarin tunjukin di story IG saya di @comic.dava. Di sini aku mau nge-review 5 buku. Ini ada 4 manga, terus ada 1 buku inspirational. Oke, let's aja jump into it. Pertama ada Manga City, ini karyanya Keiichi Arawi. Nah, Keiichi Arawi itu adalah seorang autor di Jepang. Beliau terkenalnya gara-gara manga dan anime Nichijou. Nah, kalau kalian belum tahu, Nichijou sendiri adalah sebuah manga atau anime yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari tiga teman perempuan dan seorang profesor kecil dan robot pembantunya gitu. Nah, pada tahun 2019 Keiichi Arawi sendiri merilis karya terbarunya yang berjudul City. Nah, City ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Nagumo. Dia kalah taruhan kuda di Jepang dan dia harus membayar uang sewa apartemennya selama 2 bulan. Maaf tadi agak ini. Dan dia kabur dari pemiliknya dan dia berusaha minjem sama uang temennya tapi nggak berhasil. Terus dia karena saking kepepet dia mencuri patung di depan sebuah restoran, dan begitu ketahuan dia harus bekerja di restoran itu. Nah, gimana cerita selanjutnya ada di dalam buku manga ini. Sekilas dari segi cerita dan humor ala Keiichi Arawi yang cheesy dan gambar-gambarnya yang unyu gitu. Di sini Keiichi Arawi itu approachingnya, pendekatan ceritanya sedikit berbeda dengan Nichijou. Maksud saya di sini sedikit berbeda. Untuk plot masih sama, masih maju dan acak-acak begitu masuknya. Di sini acak-acak itu dari berbeda perspektif begitu. Nah, misalnya kalau di Nichijou kadang-kadang ada cerita dari perspektifnya Mio, kadang-kadang ada dari perspektifnya Mai gitu. Nah, kalau di City ada dari perspektifnya Nagumo, di mana di dalam manga ini mendominasi, dan ada juga dari sudut pandangnya orang lain gitu, cerita orang lain gitu. Nah, bisa di sini saya buka ya. Contohnya kayak ini isinya. Gitu. Ya, ciri khas Keiichi Arawi juga dari khas gambarnya juga gitu, unyu. Ini saya beli di Gramedia, JCM, Jogja City Mall. Ini harga aslinya adalah 25.000. Terus saya alhamdulillah dapat diskon 50%. Jadinya 12,5. Jadi ya sangat murah sekali gitu, sangat friendly banget gitu. Karena begitu kemarin ini rilis dan saya belum bisa beli karena waktu itu masih dalam berupa bahasa Jepang juga, dan begitu udah masuk di Indonesia pada tahun berapa kemarin ya, di sini nggak tertulis sih, tapi seingat saya ini udah ada dari 2019-an ini, 2020 kayaknya mulai masuk Indo. Saya kurang tahu ya, taruh di komentar bawah ya untuk merevisi yang apa saya katakan.
Terus begitu udah ada translasi Indonesianya, nah saya pengen beli gitu. Nah, tapi nggak bisa karena masih mahal waktu itu. Terus alhamdulillah kemarin ah, pas saya kemarin jalan-jalan habis berobat terus ke Grapari JSM karena nomor saya ada sedikit bermasalah. Terus saya sedikit mampir ke Gramedia di lantai bawahnya. Nah, ini saya nemu ini langsung saya sikat dan ngeliat harganya 25.000. Murah banget. Kemarin waktu itu saya inget berapa ya? 50-an ribu atau enggak 40-an ribu. Saya kurang inget juga. Tapi intinya mahal sih kalau untuk buku setipis ini. Nah, terus ya alhamdulillah dapet 12 tahun gitu. Ini saya masih nunggu karya kedua atau sudah keluar ya? Saya kurang ngikutin juga sebenarnya akhir-akhir ini. Ya overall bagus lah, bisa habis dalam waktu sejam kurang gitu. Oke, selanjutnya ada Ito Junji atau Junji Ito Best of the Best. Nah, dalam buku ini merupakan kompilasi dari karya-karya Junji Ito, baik yang sudah dipublikasi di karya-karya yang lain maupun yang ada yang khusus dalam edisi ini gitu. Nah, kalau kalian belum tahu Junji Ito itu siapa, Junji Ito itu adalah seorang autor mangaka terkenal dari Jepang. Beliau spesialis di genre horor, khususnya di genre body horror, cosmicism, dan supranatural gitu. Saya dulu mulai ngefans sama Junji Ito semenjak saya baca Uzumaki, Tommy, dan Gyo. Nah itu di rumah tante saya yang di Jakarta. Tante saya tuh punya koleksi manga banyak banget. Itu dari temennya yang kerja di sebuah perpustakaan di Jakarta sana. Nah waktu itu begitu saya liburan di sana, saya ngabisin banyak waktu di sana, bukan kumpul-kumpul sama saudara tapi baca koleksi manganya tante saya. Nah begitu itu saya mulai ngefans dan makin lama makin waktu saya baca karya-karya yang lain di internet, tapi jangan ikutin ya. Ilegal itu ya. Nah terus ini rilisan terbaru kalau nggak salah mulai masuk di Indo 2021 bulan Februari kemarin ini jadi hitungannya masih buku terbaru. Maaf lightingnya jelek. Nah jadi apa sih dalam ini ya, seperti saya katakan sebelumnya, di sini kompilasi karya-karya Junji Ito, karya-karya manga pendek. Terus di dalamnya juga nggak cuman manga-manga pendeknya, juga di dalamnya ada galerium alias ada beberapa gambar karya Junji Ito yang tidak dipublikasi di karya-karya lainnya juga gitu. Nah, oke, kita unboxing aja ya. Jadi ini bukan cover aslinya ya, ini cover tipisnya. Tuh, nah ini baru ada cover aslinya gitu. Ini kalau saya buka ini nggak kelihatan ya. Aduh, lighting saya jelek. Nah ini dari manga The Sad Tale of Principal Post. Ini bisa dilihat. Lighting saya jelek banget. Oke, nah itu ada kayak gambar tengkorak ditimpa tiang gitu. Ya itu salah satu panel ikonik karyanya Junji Ito. Terus juga di depan sini kalau kita buka ini. Nah, terus di belakangnya ada semacam introduksi dari editor versi Indonesia. Terus juga ada konten-kontennya, bisa dilihat
manga-manga yang ada di dalamnya. Di sini ada beberapa manga yang sudah keluar di rilisan Junji Ito yang lain, seperti The Enigma Emigara Vault itu udah ada di buku manga Gyo dan juga Settle of Principal Post juga. Terus juga ada beberapa yang baru yang khusus eksklusif di buku manga ini, seperti kalau nggak salah Memento, terus Venus in the Blind Spot, juga ada banyak yang lain. Di sini nggak cuman karya-karyanya Junji Ito aja, Junji Ito juga di sini mengadaptasi tulisan orang lain. Misalnya kayak The Human Chair, itu favorit saya. Terus juga ada Other Love of This World, juga karyanya Edogawa Ranpo, itu juga karya yang nulis The Human Chair tadi. Terus juga ada The Position of Professor Kirida, itu cerita karya Robert Hitchens. Nah ini kalau dibuka cover ini, gambar belakangnya ada gambar lagi. Ini keren nih. Ini dari manga, ini representasi manga Venus in the Blind Spot. Oke, kita unboxing satu-satu. Kalau kita buka, ini ada tokoh perempuan dari Uzumaki. Saya lupa namanya, udah lama nggak baca. Ini colorful, tuh, keren kan? Terus juga ada belakangnya. Nah ini ada sedikit galerium dan juga ada konten. Ini gambar galeri Frankenstein in Innsmouth. Jadi ini kolaborasi Frankenstein dan juga Innsmouth ala H.P. Lovecraft. Nah, Innsmouth sendiri itu kalau di karya-karyanya H.P. Lovecraft itu ceritanya ada sebuah kota di tempat tidak dikenal, namanya Innsmouth. Itu isinya semua manusia itu adalah manusia ikan, bukan Denny ya. Nah di sini ini chapter pertama ada Army of One. Ini berwarna, spoiler, warna. Nah di sini berwarna dan di sini mulai hitam putih biasa. Tuh. Nah untuk yang kertas yang berwarna ini agak sedikit kasar dan lengket. Terus yang mulai hitam putih ya halus gitu. Oke, untuk ini buku ini bisa selesai dalam waktu 3 hari atau 4 hari dengan lama waktu membaca sejam. Tapi sejujurnya saya selesai ini dalam 2 hari karena emang saya kok baca buku itu suka ngebut, tapi ya langsung suka ngebut juga gitu. Untuk harganya ini yang saya beli ini 68.000, cukup friendly lah, di atas dikit. Untuk ini worth it emang. Oke. Untuk buku ketiga ada The Atlas of Happiness, karyanya Helen Russell. Nah, Helen Russell sendiri adalah autor, seorang penulis terkenal di UK. Beliau sendiri terkenal gara-gara buku pertamanya yaitu The Year of Living Danishly, bagaimana cara hidup bahagia ala orang Denmark gitu. Itu saya waktu itu pernah baca sedikit di rumah tante saya juga. Terus begitu saya kemarin ke Gramedia, saya kaget nemu Helen Russell. Terus ada buku The Atlas of Happiness, dan saya ngeliat belakangnya ini semacam ya introduksinya ini kayaknya menarik ya, langsung saya sikat aja dan memang ternyata menarik isinya. Jadi buku ini menceritakan sudut pandang
dan wawasan bagaimana cara menerapkan konsep kebahagiaan menurut orang-orang di belahan dunia, misalnya dari Afrika Selatan yang terkenal dengan konsep Ubuntu, terus dari Amerika dengan konsep Homeines, dan dari Jepang dengan konsep Wabi Sabi, dan masih banyak lagi di sini. Nah, jadi Helen Russell juga terkenal juga gara-gara penelitiannya tentang konsep kebahagiaan itu sendiri. Sampai tahun kemarin 2020 Helen Russell merilis buku, saya lupa judulnya, sorry. Jadi ceritanya, inti dari buku itu adalah kalau kita mau bahagia, kita juga harus in touch dengan sisi kesedihan yang ada dalam diri kita gitu. Ini untuk isi bukunya. Tuh, ya tulisan semua, nggak ada gambar. Ya ini buat buku inspirational buat saya olahraga otak. Jadi nggak cuman baca manga aja. Ini dipublish oleh Mahanga Publishing. Oh iya, tadi yang Junji Ito dipublish sama MNC juga, M dan C, bukan MNC TV ya. Sama publisher sama yang City tadi. Ini udah beda publisher. Terus juga ini harganya kemarin 95.000 untuk buku tebal ini dan banyak tulisan, dan worth it juga karena saya sendiri baru baca sedikit juga sebenarnya. Itu udah sangat wow sekali. Nah, jadi intinya dari buku ini inti sebenarnya adalah kita terserah mau menerapkan yang ada dalam buku ini atau enggak gitu. Karena di sisi lain juga Helen Russell juga pernah punya sebuah talk show di TED Talk, itu malah menyampaikan bagaimana cara hidup sengsara begitu. Ya, worth it. Terus juga ini terakhir langsung saya bahas dua-duanya. Ini ada Kobo-chan karyanya Masashi Ueda nomor 3839. Kemarin saya di Gramet nemunya cuma 2 ini, nomor 3839. Jadi ini kalau kalian nggak tahu Masashi Ueda itu siapa, Masashi Ueda itu adalah seorang mangaka lumayan terkenal juga di Jepang. Beliau khasnya di gambarnya ini, ciri khas gambarnya itu terkenal gara-gara manga komik Karyage-kun dan Kobo-chan ini. Nah, kok Karyage-kun ini ya 11-12 dengan Kobo-chan dari segi penyampaian, tapi dari segi cerita itu beda karena Kobo-chan sendiri menggambarkan kehidupan keluarga yang friendly, sementara Karyage-kun menggambarkan kehidupan seorang perjaka pada umur midlife crisis gitu ya, kehidupan sedikit dark gitulah, tapi humornya ya sama lah gitu. Ya terasa juga karena kalau Karyage-kun dan Kobo-chan sendiri cukup 4 panel kayak gini, itu udah punchline-nya bagus gitu. Dan cheesy juga humornya, kayak ya khas ala Masashi Ueda juga gitu. Nah, jadi ceritanya dulu saya bisa suka ini Kobo-chan ini karena dulu pas saya di rumah tante saya termasuk juga baca ini, dan ini juga jadi influence saya ngomik juga sebenarnya. Bisa dilihat tuh agak-agak mirip dengan karakter yang saya gambar dulu. Dulu saya baca itu ibunya Kobo-chan ini masih hamil adiknya Kobo-chan gitu. Sekarang udah gede adiknya.
Gitu ya, Kobocan juga udah gede, saya juga udah gede. Oke, untuk harganya masing-masing ini 25.000, jadi ini 2 jadi 50.000. Nggak dapat diskon. Ya. Ini saya sendiri belum selesai baca karena saya harus selesai baca The Atlas of Happiness dulu. Ya kira-kira ya sejam kurang habis lah ini. Kalau yang karya Gekun itu satu halaman ini nggak cuman 4 panel ini, ada 8, tapi 4 panel itu satu tema, 4 panel satu tema. Jadi isinya kalau untuk segi cerita lebih banyak karya Gekun daripada Kobocan. Tapi kenapa saya milih Kobocan daripada karya Gekun kemarin di Gramet, karena saya pengen tahu perkembangan Kobocan, karena bisa dilihat dia adanya udah gede. Kalau karya Gekun sendiri ya masih begitu-begitu aja dari dulu, ya seorang karyawan yang sedang dalam tahap midlife crisis, orangnya bokeh, suka dimarahin pak kabaknya segala macam gitu ya. Oke, sekian pada review hari ini. Mungkin saya bakal bikin review buku, atau saya juga ada rencana mau bikin review minuman gitu, tapi ya saya ngerekam video ini masih sempatnya. Ya, sampai di sini aja. I hope you guys doing okay and see you next time. Peace out.